Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ustazah, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah majelis taklim Ar-Rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, pagi yang cerah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah, baik ibadah yang wajib kita, ibadah yang sunnah kita, kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis. Melanjutkan bacaan kita masih dalam pembahasan tentang keutamaan melakukan sesuatu atau perintah yang wajib. Halaman 25 baris ke-7 dari bawah. Ada sebelah pinggir itu. Baris ke-7 dari bawah sebelah pinggir. Ittaqullaha fid da'ifain. Nyalain lampu mah. Yang belakang kegelapan itu. Dah, sudah. Tambah kelihatan cakep-cakep ya kan. Udah muda lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Kita masih akan melanjutkan tentang perintah ya, keutamaan melaksanakan suatu perintah ya. Nah, pada kesempatan ini ada hadis yang berikutnya yang menjelaskan tentang ya anjuran atau perintah kita melakukan sesuatu yang merupakan kewajiban atau yang wajib. Ada satu hadis ya, dalam hadis ini dikatakan ittaqullaha fid da'ifain. Ya, takutlah kalian kepada dua orang yang lemah ini. Ya, makhluk yang lemah ini nih, dua orang nih. Siapa nih dua orang yang lemah yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis ini? Yang pertama al-mar'atu. Ya, takut kepada seorang wanita. Ya, ataupun perempuan. Ya. Mungkin ibu-ibu nanya, "Ustadz, kok si Wadan dikatakan makhluk lemah?" Ya.
perempuan kok dibilang makhluk yang lemah, ya. Ya lemah dalam arti ya banyak mengandung arti di situ. Ya, bukan hanya lemah dalam masalah fisik ya, tapi memang ada yang namanya seorang wanita itu pasti ada apanya? Kelemahannya, ya. Nah, wanita itu kan mungkin ketika dia contohnya ya nggak punya apa-apa, ya. Kalau laki nggak punya apa-apa bisa melakukan apa-apa, ya. Kalau perempuan kan masa sih perempuan nggak punya duit jadi tukang panggul kan nggak mungkin, ya. Dia pasti apa? Ya, ada kelemahannya, ya. Orang perempuan suruh manggul beras 50 kilo, ya. Ya nggak mungkin, ya. Nggak kuat itu, karena itu biasa tugas seorang laki-laki, ya, tuh. Nah, perempuan katanya kadang sering ketika dihadapkan dengan masalah yang ada dia perempuan bakal ngapa itu? Ya, mewek, ya kan? Mewek, bakal apa itu? Sedih atau apalah namanya itu. Ya itu contoh ya sebagian kecil kelemahan yang memang dimiliki oleh siapa? Wanita. Ya, tapi meskipun wanita itu seorang lemah, ya, makhluk yang memang lemah jangan dianggap sepele. Ya, jangan udah lemah dilemahkan. Ya, nggak boleh. Ya, kenapa? Karena seorang perempuan itu ya, mungkin secara fisik, secara hal sebagiannya itu ada kelemahannya, tapi di sisi lain dia punya keutamaan, kelebihan di mata Allah. Ya, makanya kita disuruh takut sama orang perempuan, jangan sembarangin perempuan. Ya, perempuan yang bagaimana dulu yang harus kita takutin. Ya, perempuan yang bagaimana dulu yang harus kita apain? Ya, sayangin. Ya tentunya almar'atus sholihah, seorang wanita ataupun perempuan yang soleh. Ya bukan berarti mentang-mentang dia seorang perempuan dia melakukan suatu perbuatan maksiat, dia berzina, udah punya suami, dia jajan, udah punya suami, oh orang perempuan harus kita takutin, biarin aja dah. Nggak kayak gitu. Ya, kalau kayak gitu tetap itu apa? Kita membiarkan aja itu udah suatu dosa, ya. Nah, kedudukan apa tuh yang sampai Nabi katakan ittaqullaha fid ya, takutlah kamu kepada dua orang lemah ini perempuan. Pada dalam sebuah hadis Nabi katakan ada 3 doa yang pasti dikabul oleh Allah oleh tiga perempuan ini. Siapa itu yang pertama? Satu ibu kita, yang kedua siapa? Istri kita, yang ketiga anak perempuan kita. Ya, ini 3 doa ini perempuan semuanya nih Bu. Ya, ibu kita, ya, istri kita dan anak perempuan kita. Ya, anak laki saya belum dengar tuh doanya dijamin tuh mau. Ya, tapi kalau buat yang perempuan itu, ya, nah ini yang menyebabkan Nabi katakan seperti ini ya, takutlah kamu kepada perempuan karena perempuan itu meskipun dia lemah, dia diapain nggak ngelawan bukan berarti dia kalah. Ya, bisa jadi dia diem, dia nggak ngelawan karena apa ya? Karena dia yakin yang pasti ngebantu siapa ya? Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Jadi pertama kita disuruh takut sama perempuan. Ya, ya memang ada sebagian ya, ada yang mengatakan tuh yang namanya perempuan memang ya itu doanya luar biasa. Ya, ya seperti contohnya siapa itu? Ibunya Nabi Isa. Ya, Maryam. Ya, itu. Kan Nabi katakan perempuan yang paling mulia di dunia yang pertama adalah siapa? Ya, pertama siapa kata Nabi? Khadijah. Ya, Khadijah binti ya, Khadijah binti Khuwailid ya. Siapa itu Khadijah binti Khuwailid? Istri Nabi. Ya. Yang kedua siapa itu? Nah, itu Siti Maryam katanya kata Nabi. Ya, perempuan yang paling mulia menurutku kata Nabi dua, pertama istriku Siti Khadijah, yang kedua Siti Maryam. Ya, Siti Khadijah ya, beliau adalah seorang perempuan atau wanita pertama yang mengakui siapa? Ya,
keimanannya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan dia itu mau dinikahin sama seorang siapa? Ya, seorang pemuda yang bernama Muhammad. Padahal ketika itu dia belum jadi nabi. Jadi nabi belum? Belum. Ya, tuh baru jigo umurnya. Ya, sementara Khadijah berapa tahun? 40 tahun. Ya, selisih berapa tahun itu? 15 tahun, ya. Dan itu yang minta Siti Khadijah, bukan Nabi yang minta. Ya, Siti Khadijah yang minta dilamar dan yang ngelamar. Ya, dia ngomong ke pamannya, Abu Talib, ente punya ponakan boleh juga tuh katanya. Ya. Ini bahasa kita ya. Dan nyatanya memang benar loh, Bu. Ya. Dalam kisah yang terjadi semua itu, ya, nggak ada Nabi Muhammad itu ngelamar, nggak ada. Ya, perempuan-perempuan itu yang minta atau si orang perempuan itu yang minta orang tuanya untuk dinikahi oleh siapa? Oleh Nabi. Ya, tuh. Karena kan Allah katakan wa mra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin Nabi. Tuh, perempuan-perempuan tuh yang berharap, yang pengen diapain? Dinikahi sama Nabi. Tapi ingat memang perempuan bekas yang dinikahi oleh Nabi nggak boleh nikahi oleh orang lain. Ya, sembarangan tuh. Ya, makanya kan Khadijah begitu jatuh cinta kepada siapa? Ya, Nabi Muhammad saat itu. Dia minta kepada pamannya, ya, saya siap untuk menjadi pendamping beliau dalam berdakwah. Ya, gimana enggak tertarik, Bu? Ya, orang dalam ya untayan puisi aja yang dikatakan oleh siapa itu Hasan bin Sabit kan? Ya, si Hasan bin Sabit bilang apa tuh? Wa ajmalu minka lam tara qattu aini. Ya, belum pernah mataku itu memandang seorang lelaki seganteng kamu. Ya, tuh. Apalagi dia ada wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Belum pernah ada seorang emak-emak melahirkan bayi secakap engkau. Ya, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan tidak ada sedikit pun aib yang ada. Tidak ada sedikit pun kekurangan yang ada. Ka'annaka khuliqta ya ma tasya'u. Seakan-akan engkau diciptakan oleh Allah berdasarkan pesanan yang engkau mau. Ya, jadi enggak ada kekurangannya buat Nabi Muhammad. Secara fisik, hidung mancung, bukan mancung kayak Petruk, mancung banget kagak. Ya, matanya, bulu matanya, mulutnya, ya, bibirnya, kakinya, betisnya, perutnya, rambutnya, Bu. Ya, nggak ada yang nyamain Nabi Muhammad dah. Itu dalam segi apanya tuh? Fisiknya. Makanya wajar ya para pujangga Arab ketika itu memuji dengan apa? Dengan pujian syair seperti yang dipujikan oleh siapa tuh? Hasan bin Sabit dalam pujian syairnya yang tadi itu. Ya, jadi ya ya hadis yang menyatakan bahwasanya Nabi nasihatin takutlah kamu kepada dua orang yang namanya satu perempuan. Yang kedua siapa yang harus kita takutin? Al-armalah. Nah, ini banyak di sini nih. Ya. Takutlah kalian kepada para janda. Nah. Takut janda. Ya. Ya. Janda yang mana nih? Harus kita takutin. Ya. Takut maksudnya jangan sampai nih dua orang ini terbengkalai. Jangan sampai dua orang ini nggak ada yang ngurusin. Ya, tuh. Kenapa? Ya, yang paling dikhawatirkan ame Nabi kan, yang paling dikhawatirkan banget ame Nabi siapa tuh, Bu? Ya, seorang perempuan atau wanita baik-baik dididik sama orang yang enggak baik. Ya, yang dalam redaksi hadisnya Nabi katakan itu al-mar'atul husana ya fi man ba'isu. Ya, perempuan baik tapi yang dididik orang yang enggak baik. Ini bahaya nantinya. Ya, tadinya dia tuh orang baik karena salah dididik, salah ditaruh jadinya enggak baik. Padahal nih anak yatim waktu kecilnya tuh ya lahir dari seorang
bapak, seorang ibu atau kedua orang tuanya baik-baik, lantaran nggak ada saudaranya yang peduli, nggak ada yang mau perhatiin, akhirnya diapain? Diambil sama orang. Nauzubillah kalau sampai diambil oleh orang lain orang agama. Itu menjadi apa itu? Musibah yang sangat besar. Tuh, ya, tuh. Nah, apa di sini maksudnya? Ai al-muhtajah, ya, al-miskinah allati la kafilalaha, ya, yaitu seorang perempuan dan seorang janda yang sangat membutuhkan karena dia dalam keadaan miskin, ya, allati la kafilalaha, yang tidak ada apa tuh? Kafil. Apa sih kafil itu, Bu? Ya, orang yang menanggung dia, orang yang mengurus dia, ya. Jadi kalau janda sekarang kaya-kaya Pak deh, nggak perlu diurusin dah, ya, kayaan dia Pak deh. Ya. Iya, kalau dulu kayak apa namanya? Ya ada juga sih janda yang susah, enggak sedikit juga, banyak juga, ya. Tapi kadang kala kan orang kita, ya, memberikan sesuatu juga kadang apa, milih-milih, ya. Kalau maaf ya, ada janda masih janda apa ya katanya? Janda muda, ya. Itu mungkin dia masih mau lah memberi bantuan kepada anaknya. Ya porak-porak awal sih ngasih bantuan kepada anaknya. Ya, ngasih biaya sekolah, ngasih jajan, ya, padahalnya pengen disikat siapanya? Emaknya kan begitu. Ya, iya, itu apa namanya, itu anak ya, anak yatimnya itu dijadiin sebagai batu loncatan aja itu. Ya. Iya. Ya, mak ada dapat anak lu suruh nginep di mana kayak sono gitu ya. Ya, suruh ngungsi dah, ya. Atau kontrakin kayak sono di situ di RT 1 itu ada, ya. Ya, jauhan dikit dah, ya. Tuh. Nah, sebab itulah, ya, kenapa? Karena kalau kita membiarkan dua orang ini, orang perempuan ataupun janda, ya, dalam keadaan susah, maka kita menjadi apa tuh? Orang yang berdosa. Ya, enggak memberikan bantuan. Ada orang yang bertanya, Ustadz, ini bagaimana? Anak perempuan yang muslimah atau yang non muslim juga? Termasuk yang non muslim juga. Ya, kenapa? Karena ini dari segi kemanusiaannya juga ada harus kita perhatikan. Ya, apalagi dalam hal kedua orang ini satu agama dengan kita. Ya, yang beda agama aja tetap kita harus apain? Bantuin, apalagi yang sama agamanya. Ya, jangan kita anggap suatu apa itu? Suatu yang remeh, suatu yang gampang. Ya, tuh. Baik. Wasobi al yatim. Ya, dan juga siapa itu? Anak kecil yang yatim atau yatim yang masih kecil. Ya, Bu ya. Ya, jadi yatimnya ini yatim yang masih kecil yang belum balik. Ya, yang memang dia belum bisa untuk mencari nafkah. Ya, belum bisa untuk mencari untuk kehidupannya dia. Ya, itu. Ya, makanya mohon maaf saya kadang ya memberikan santunan di sini, saya minta tolong anak kecil lah yang SD. Ya, biar apa ya? Biar dia emang belum mampu ngapa-ngapain. Kalau udah gedean kan bisa dia ngapain tuh ngojek payung atau ngapain lah kan gitu ya. Ya, itu tujuannya. Ya, makanya yang kecil ini yang harus kita perhatiin. Kalau memang anak yatim kecil itu memang dia nggak punya apa-apaan. Ya, ada anak yatim masih kecil ya, bandainya banyak. Kenapa? Karena orang tuanya dulu kaya, ya, yang megang pamannya, yang megang saudaranya, diolah sama dia datu. Ya, jangan dikasih dulu sebelum dia ngerti. Kalau dikasih nanti dibeloonin sama orang. Ya, makanya diasuh, dipegang kepada orang yang amanah. Ya, yang nantinya kebutuhan dia itu diambil dari mana? Ya, dari peninggalan mendiang orang tuanya yang ada ketika itu. Ya, tuh. Maka harus apa? Diperhatikan. Ai as-saghir allazi la abun lahu. Ya, yaitu anak kecil yang udah nggak punya siapa? Bapak. Ya. Ya. Nah, kalau masih ada bapaknya atau anak tuh nggak ada bapaknya, karena laki bininya cerai, ibunya cerai, itu yatim bukan? Bukan.
Ya, jangan salah. Ya, sekarang banyak orang yang kayak gitu tuh, Bu. Ya, bapak emaknya cerai, adik anak dibilang yatim. Bapak lu mana? Nggak ada, kemana? Udah cerai. Ya, bukan yatim namanya itu. Ya, bapaknya masih ada. Kenapa? Karena seorang suami ketika dia menceraikan istrinya, nafkah itu tetap wajib bagi dia untuk memberikan nafkahnya. Ya, kenapa? Karena anak itu adalah tanggung jawab siapa? Suami. Ya, begitu juga istri. Kalau di istri talak yang apa namanya? Ya, nggak ada sesuatu hal yang menyebabkan dia atau menceraikan aja tuh wajib memberikan nafkah itu. Ya, lain halnya kalau ada seorang istri yang memang nakal. Ya, dia ngebandel kita tadi itu, dia tahu masih punya suami tapi dia berzina, ya, dia ngompreng di mana aja, siapa aja naik di situ, ya. Ya ngompreng apa? Istilahnya ngompreng kan? Ya. Nah, itu kalau ngompreng tuh yang begitu nggak dikasih apa-apaan itu, ya. Nah, orang ngompreng dia nyari duit, ngapain kita kasih? Iya, dia ngompreng kan gitu. Ya kasarnya ngompreng lah gitu. Itu halus sebenarnya ya. Ya, kalau kasaran lagi nggak enak tar. Ya, nah kalau kayak gitu ya nggak perlu dikasih nafkah. Ya, bahaya itu. Kenapa? Berarti kita akan membiarkan seorang istri yang sembarangan ngompreng siapa aja dinaikin di situ. Jauh dekat sama ya. Tuh. Baik. Zakaron kana au unsa. Ya, anak yatim yang kecil itu baik dia laki-laki ataupun perempuan. Ya, itu rawahu al-Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi an Anas bin Malik wa huwa hadisun hasanun. Wa huwa ma arafa makhrajuhu min kaunihi hijaziyan syamiyan iraqiyan ya miskiyan kufiyan. Nah, ini nama-nama daerahnya aja, Bu. Ya, tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ya, sallu kama raaitumuni ya, ai 'allamtumuni usolli. Salatlah kalian kata Nabi seperti kalian itu melihat aku salat ya. Artinya ai 'allamtumuni seperti yang pernah aku ajarkan kepada kalian. Ya, ya Nabi kan kita belajar sama Nabi nggak langsung, Bu. Ya, karena jarak ya yang beda ya antara kita dengan Nabi. Kita bisa belajar sholat dari guru-guru kita. Ya, mereka guru-guru kita itu kan apa? Warasatul anbiya, menjadi penerus para nabi yang menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh nabi. Ya, makanya kan kita, Bu, saya sering katakan, kita kalau dalam hal mencari ilmu itu harus kita punya guru. Ya, nggak bisa kita belajar dengan sendirian. Ya, dan guru yang kita cari juga harus punya guru yang bersanad. Ya, artinya guru yang kita belajar sama dia, dia punya guru. Guru-gurunya kita juga punya guru. Guru-gurunya kita juga punya guru lagi yang nanti sanadnya sampai kepada siapa? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang bukan dia hanya sekedar belajar autodidak, nggak bisa. Ya, itu ilmu, apalagi ilmu agama. Ya, bukan sesuatu yang bisa dipahami dengan sendirinya. Ya, orang kalau boleh belajar tafsir sendiri, dia akan mentafsirkan sendiri. Ya, tapi orang namanya sepinter-pinternya seorang ahli tafsir, pasti dia belajar. Makanya ada tafsir bil maksur, ada tafsir bil makul, ada. Ya, tapi nggak boleh kita meninggalkan ya penafsiran-penafsiran yang pernah ditafsirkan dulu oleh para sahabat. Seperti kan ada seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Abbas, ya, beliau adalah seorang ahli tafsir. Ya, di situ para ulama kita belajar dari beliau. Ya, dikembangkan ya pemahaman penafsiran dari para sahabat, kemudian dari tabi'in, tabi'in dan seterusnya sampai kepada guru-guru kita. Ya, makanya sholat yang kita terapkan sekarang ini itu pernah sumber awalnya dari siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi bilang
Sallu kama ra'aitumuni usolli ay 'allamtumuni. Ya, seperti yang telah aku ajarkan kepada kalian. Ya, betul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan." Ya, barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja. Ya, sengaja ini maksudnya emang ya, nggak ada alasan apa-apa. Ya, nggak ada uzur, nggak ada apa dah pokoknya. Dia sengaja-ngaja, dia tahu kalau itu salat wang wajib. Ya, tapi dia ngapain? Dia tinggalkan apa yang menjadi kewajiban dia. Dia tahu salat itu adalah tiangnya agama. Dia tahu sholat itu adalah amal yang pertama kali bakal dihisab. Tapi dia nggak ngerjain tanpa alasan. Nabi ponis orang yang meninggalkan sholat seperti ini dengan sengaja diponis sebagai apa? Faqad kafara jiharan. Maka orang itu diponis sebagai orang kafir yang jelas-jelas kafir. Ya, kafir. Tuh. Nah, kalau orang kafir gimana siksaannya? Ya, kekal abadi di dalam api neraka, ya. Ai istaujaba uqubah min kufrin, ya, atau dia berhak mendapatkan dosa, ya, karena keingkarannya dari melaksanakan salat, ya, tuh. Au qarib an yakfur fa in tarakaha jahidan, seandainya dia meninggalkan salatnya jahid karena keingkarannya dia, ya, dia mengatakan salat ini sesuatu yang enggak wajib. Ya, kita sholat kalau lagi susah aja. Berarti kan sholat dibilang nggak wajib. Nah, kalau dia mengatakan seperti ini, kafarah hakikatan. Berarti dia ini benar-benar kafir. Kalau masih malas doang, belum diponis kafir yang sebenarnya, Bu. Dari kafir fi'linya aja, perbuatan yang seharusnya dia lakukan. Tapi kalau dia sudah mengatakan sholat yang wajib dibilang nggak wajib, itu udah jelas apa itu? Kafir sebenarnya tuh, ya, tuh. Rawahu at-Tabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani wa isnaduhu hasan, dan sanadnya itu hasan, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams kaffaratul lima bainahun majtanabatil kabair. Ya, antara salat yang 5 waktu, ya, artinya salat 5 waktu yang kita kerjakan ini bisa menghapuskan dosa-dosa, ya, apabila kita meninggalkan atau menjauhkan dosa yang apa itu? Yang besar. Ya gimana mau diampunin, Bu, dosa kecil kita kalau dosa besar kita lakuin. Ya. Yang semestinya kan dosa gede dulu diampunin baru dosa kecil. Ya. Nah, kalau dikatakan, ya, ujitina berarti apa namanya? Kafaratun, dia akan menghapuskan dosa-dosa yang kecil, berarti dosa besar jangan diapain? Jangan dilakuin. Ya. Nah, dosa kecil terangkat, dosa besar nggak akan terangkat. Ya. Nah, kalau dosa besarnya masih ada, gimana? Kita kan membuang sampah tuh yang apa itu? Yang gede-gede dulu. Yang kelihatan, yang banyak dulu kita buangnya, kecil baru kita sapuin, kan begitu. Ya, jangan kita yang kecil dulu kita sapuin, sampah numpuk tuh biarin tuh buat pemandangan katanya. Salah. Ya, orang yang gede dulu yang kelihatan itu, ya. Nah, sholat 5 waktu itu akan mengampuni dosa-dosa kecil kita. Ya, karena memang kita manusia kan banyak dosa-dosa kecil, Bu. Dosa besar insya Allah enggak lah. Ya, apalagi macam ibu-ibu yang rajin ke majelis taklim enggak ada dosa besar dah. Ya, yang ada dosa besar banget. Ibu ya, nggak ada insya Allah, dosa kecil aja ada banyak mungkin. Ya, makanya kita rajin, ya, benar, ya, sempurna melaksanakan sholat yang lima waktu, karena itu akan menghapuskan kesalahan dosa-dosa kecil kita. Ya, tuh. Wal jumu'atu ilal jumu'ah, ya, antara satu Jumat kepada Jumat yang berikutnya. Ai wasolatul jum'ah ilal jum'ah, ya, salat Jumat yang satu ke salat Jumat yang berikutnya kafaratun lima bainahuma,
ya, itu akan menghapuskan yang ada di antara keduanya. Artinya kalau kita punya dosa di Jumat yang ini, kita ngerjain sholat Jumat yang berikutnya, dosa yang ada itu diapain tuh? Dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Wa ziyadatu salah satu ayam. Ya, dan ditambah dengan berapa hari tuh? 3 hari. Ya, enak banget tuh. Bukan antara Jumat ke Jumat yang berikutnya aja, tapi apa? Ya, tambah 3 hari lagi dosa kita diapain? Diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap hari punya dosa apa enggak sih, Bu? Banyak kan? Ya kan? Banyak itu dosa kita, Bu. Iya. Ya, sehari nggak ada kita nggak punya dosa, Bu. Ya, sehari kita nggak punya dosa. Kalau pengen dihitung, pengen ditimbang, kira-kira banyakkan dosa apa ya? Pahala. Oh, ngaku pada kan? Bukan saya mau. Iya. Ya, tuh. Padahal kita ini adalah orang yang apa? Beragama Islam. Ya, ya memang sih kan Nabi katakan al-insan mahallul khata' wan nisyan. Ya, tuh. Semua manusia pasti punya dosa. Tapi yang baik kalau udah tahu dia punya dosa harus ngapain? Taubat. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'at tawwabun. Ya, semua manusia itu pasti punya dosa dan sebaik-baik dosa harus minta apa ya? Minta ampun, ya. Jadi jangan yang namanya dosa itu ditampung, Bu, kayak orang nampung air. Ya, dosa itu diapain? Dibuang. Ya, kalau kita kan nampung air sengaja takut nanti air mati. Ya, nah kalau kita nampung dosa buat apa? Ya, yang ada dosa kita apain? Buang-buangin. Ya, kita bersihin. Ya, karena dosa ada manfaatnya, Bu. Nggak ada. Ya, nggak ada dosa itu nggak ada manfaatnya. Karena itu sampahnya benar-benar sampah itu yang akan menjadi racun buat kita. Ya, doa kita ditolak. Ya, badan kita jadi bawaannya nggak enak melulu, sakit melulu. Pikiran kita jadi nggak benar melulu. Bawaannya ngelihat orang senang, dia nggak senang. Orang senang, dia nggak senang. Ya, ada orang senang, dia nggak senang, kan lucu. Ya, ada orang susah, dia senang. Nah, gimana jadi itu? Ya, ada orang senang, dia susah. Ya, ada orang nggak senang, dia senang. Ya, kan kebalik. Namanya kalau ada orang senang, paling nggak diikut senang. Ya, ada orang susah diikut apa? Sedih. Jangan ikut susah, jangan. Ngapain ikut susah sama-sama susah? Ya, oh si anak susah, ayo kita ikut susah juga ya. Ikut susah bareng-bareng, enggak. Ya, iya kita cariin jalan keluarnya. Ya, bantuin apa yang kita bisa bantu. Nggak ada materi, pakai omongan. Ya, nggak ada omongan pakai tenaga. Nggak ada pakai tenaga, pakai sikap aja dah. Ya, jangan orang lagi susah belanja mulu bawaannya. Ya, sikap kita salah tuh, Bu. Ya, ada tangga kita susah nih. Itu kerjaan kita belanja nenteng mulu tiap hari. Ya, bagi kagak. Nggak boleh, jangan. Ya, itu namanya menyakiti hati. Ya, orang sakit hati itu sakitnya tuh di sini, Bu. Ya, jangan. Ya, kan dia gerutu tuh. Orang mentang-mentang duit banyak belanja mulu. Ya, bagi gue kagak. Nah, itu. Ya, jangan, itu berarti nggak ngobatin orang yang lagi susah. Ya, ngobatin orang lagi susah paling enggak dengan sikap juga harus kita. Ya, tuh berarti kita punya namanya kepedulian kepada orang lain. Ya, tuh. Baik. Hmm. Hmm. Baiknya jangan, ya. Baiknya jangan, ya. Kalau antar keluarga kita aja sih nggak apa-apa, ya. Anak-anak itu, ya. Tapi kalau sampai di
apa namanya diekspos ke medsos yang jutaan dunia orang melihat, itu jangan. Bu, nggak semua orang senang dengan yang kita lagi senang. Ya, nggak semua orang akan senang dengan kesenangan kita. Nggak semua orang menderita dengan penderitaan kita. Tadi yang saya bilang, kita senang orang sakit. Ya, kita susah orang senang. Susah kan Bu kalau gitu? Susah nggak? Ya susah. Ya. Nah kita punya sesuatu, ya kita mikir kalau kita bicara egois, nah duit gua. Gua beli rumah, gua beli mobil, duit gue, urusan lu apa? Ya, ya emang kalau secara egoisnya seperti itu, Bu. Tapi kan kita yang namanya dalam, ya, apa namanya bermasyarakat, itu kita ada namanya kode etiknya, ada aturannya. Ya, jangan sampai kita enak-enak hidup, makan ini, jalan sono, jalan sini, masih di antara tetangga saudara kita orang yang susah. Ya, tapi ada orang susah, banyak orang nggak mau usaha, nih salah lagi. Orang udah susah nggak mau usaha, orang udah susah males, orang udah susah nggak mau ngapain? Mencari nafkah, mengharapkan apa itu Bu? Pemberian ya dari orang lain, jangan. Ya, jangan sampai kita apa menggantungkan hidup kita kepada makhluk, ya. Kita harus menggantungkan hidup kita kepada Khalik, kepada Allah, bukan kepada siapa, bukan kepada manusia, ya. Tuh. Mm-mm. Hmm. 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 Ya, maaf ya Allah aja dah. Karena harus kita minta maaf kepada seberapa juta orang udah ngelihat itu, kita nggak tahu kan. Nah, istighfar aja dah, mohon ampun. Itu namanya kan khilaf, ya. Ya kan Bu, namanya manusia itu Bu, di mana-mana pengen dipuji. Ya, pengen diapain? Dipuji, pengen diangkat, pengen diapain. Itu semua manusia itu Bu, tanpa terkecuali. Orang susah aja, sesusah-susahnya orang masih minta pengen puji. Ya Bu ya. Tuh. Kenapa orang susah juga masih minta dipuji? Ya dia kan nggak mau kalah dengan orang yang kaya. Ya, orang kaya kok bisa ya dia memamerkan segala apa yang dia punya. Ya, gue juga kalau lagi punya gue pamerin. Kan nggak mau kalah. Ya, ntar kalau gue punya gue pamerin lagi, ntar biarin aja tuh. Dendamnya begitu kan? Ya, tuh. Nah kalau punya dendam seperti itu jangan. Kita jangan pernah panas dengan apa yang orang lain punya Bu. Ya, biarin aja. Ya, tuh. Saya sering konsultasi kepada orang-orang tua yang umurnya Allah kasih panjang. Semua jawabannya sama Bu. Ya, ada orang umurnya 90 tahun, saya tanya, Kong, apa sih rahasianya Kong? Kok bisa panjang umur kayak gini? Jangan mau tahu harta orang, biarin aja katanya. Ya, jangan ngurusin harta orang katanya. Ya, tuh. Terus semuanya hampir Bu 99% jawabannya sama, saya kumpulin. Ya, termasuk orang sini ada tuh yang hampir segitu umurnya tuh 85, saya tanya. Jawabannya gitu. Udah Ustadz, jangan pernah mikirin harta orang, biarin aja. Ya, karena kalau kita Bu menyimpulkan apa ya yang kita lihat dari enakan seseorang, yang ada nanti jadinya apa itu? Kita hasud. Ya. Tuh, kok dia dari mana tuh duitnya kok ada aja ya? Ya, bisa bikin kontrakan. Ya kan orang ada aja Bu. Ya kan? Ya, dia kan kerjaannya nggak ada. Kita kayak kerjaannya di rumah aja. Pagi gue lihat ada. Ya, siang, sore, malam, apalagi ada di rumah. Ya, tuh. Dia kan cuma ngajar doang kok. Gitu-gitu dari mana duitnya ya? Ada aja Bu. Ya, itu orang namanya. Ya, setan nggak ngomong ke kita Bu. Cuma dia nyuruh orang. Ya, bukan setan langsung yang ngomong ke kita, tapi dia nyuruh suruh orang.
Ya, disuruh setan mau aja lagi. Nah, ini yang bahayanya. Ya, tuh jangan sampai. Baik. Wa qala Al-Ghazali fil Ihya. Ya, berkata Al-Imam Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalus salawatil khamsah kamasali nahrin azbun ghamrin bibabi ahadikum yaqtahimu fihi kulla yaumin khamsa marrat." Ya, tuh. Perumpamaan salat yang 5 waktu sama seperti dengan sebuah sungai yang airnya itu apa, Bu? Ya, banyak dan airnya itu jernih tuh, ya. Nah, sungai itu mengalir di salah seorang di antara kamu, ya, di depan pintu rumahnya itu, Bu. Ya, Bu, kita kalau punya rumah, di depan rumah kita ada sungai ngalir enak gak? Gak enak, saya bau tai. Ya. Ini kalenan bukan sungai nih, Bu. Kalenan ya, kalau sungai saya enak ya Jome ya. Nah, ini ya. Ya. Kalau sungai beneran enak. Tuh, ya. Kita kan bukan wong deso, kita wong kota. Ya. Nggak ada sungai yang bersih di wong kota sekarang ini. Wong deso ya. Ya, tuh. Nah, perumpamaan itu diumpamakan salat 5 waktu seperti sebuah rumah yang ada sungai mengalir situ yang airnya jernih banget tuh. Ya, tuh. Nah, di sungai yang jernih itu, Bu, setiap hari kita mandi 5 kali. Gimana tuh, Bu? Adakah kotoran yang tertinggal? Ada. Ya, orang mandi sekali aja masih bersih, apalagi 5 kali. Tuh, ya, makanya ya, jangan sampai kita ngapain? Ninggalin sholat. Ya, kalau kita ninggalin sholat berarti kita ninggalin bau. Ya, karena kita nggak mandi 5 kali contohnya. Tuh, ya. Fama tarawna zalika yabqa min dunihi. Ya, tuh, nggak akan ada atau tertinggal suatu kotoran pun sedikit, sedikit pun itu, Bu. Orang 5 kali mandi, kita bayangin aja. Ya, mandi di sungai lagi, bukan pakai padasan. Ya, sungai kan kita nyemplung, semuanya langsung basah semua itu. Ya, airnya bersih itu, ya. Qalu la syai', ya. Ya, para sahabat bertanya, kalau gitu nggak ada yang ketinggal Rasulullah. Ya, nggak ada yang kotor sedikit pun. Ya, qala Nabi menjawab, qala as-salawatul khamс tadhhabuz dzunub kama yadhhabu al-ma' ad-dar. Begitu pula dengan salat yang 5 waktu itu diibaratkan seperti apa? Seperti apa? Tadhhabuz dzunub akan menghilangkan semua dosa seperti menghilangkan air atas kotoran-kotoran yang ada. Itu, Bu. Jadi air, Bu, banjir ini ada manfaatnya juga. Ya, tuh. Kayak kita kemarin contohnya habis ngorban ya. Ya kan tuh buang kotoran di got. Ya, di mana tuh? Di apa namanya nih? Pembiaran. Ya, itu kan kalau nggak ada hujan tuh akan menjadi bau tak sedap timbul. Ya, akhirnya Allah turunkan apa ya? Air hujan di situ tuh. Ya, air hujan yang namanya air hujan itu akan apa? Membersihkan tuh. Begitu juga sholat tuh. Ya, dengan kita sholat, sholat kan dengan berwudu. Wudu itu kan toharoh. Toharoh arti kan bersuci. Berarti kita continue selalu membersihkan dosa-dosa kita. Ya, tuh. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jama'a bainas salataini min ghairi uzrin kasafar wa matar faqad ata baban min abwabil kabair." Nih, Bu, hati-hati nih, Bu. Ya, barang siapa yang menjamak salat atau menggabungkan salat tanpa adanya uzur. Ya, orang kita kan main gampang-gampang aja, gua nyoba aja ntar ah. Padahal bukan karena alasan apa, malas. Ya. Nah, kalau uzur kan lain. Apa uzur seperti? Kasafar, seperti dia lagi dalam perjalanan. Ya, kan boleh dijamak itu, mau jamak takdim atau jamak takhir. Ya, itu kan, Bu, boleh. Wa mator, seperti dalam keadaan hujan. Boleh gak, Bu, kita jamak?
Ya boleh, cuma kondisi kita nggak ada yang membolehkan jamak lagi hujan. Sholat di rumah, ngapain? Ya, tuh. Ya, tuh. Nah, sini sakit nggak disebutkan. Ya, kalau sakit itu, ya, itu kondisi pelaksanaannya, ya, bukan menjamaknya. Ya, jadi kalau dia nggak mampu diri, duduk. Ya, kalau nggak duduk, baring. Kalau nggak berbaring, isyarat. Kalau nggak isyarat, jadi imam. Iya. Ya. Sholatlah kalian di belakang imam sebelum Anda sholat di depan imam. Kalau udah sholat di depan imam bahaya tuh. Ya. Satu-satunya jamaah yang berani ke depanin imam siapa? Dimana-mana imam di depan, makmum di belakang, ya. Tuh. Ya, orang meninggal tuh satu-satunya, Bu. Keren kan? Ya, nggak ada yang berani ngedepanin imam kecuali orang mati. Ya, nggak ada yang berani megang kepala presiden kecuali tukang. Iya. Bu. Iya. Hmm. 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 Ya, ya seperti almarhumah Lena kan juga dia wafat dalam keadaan usia juga masih muda. Ya, artinya belum banyak lah kalau kita simpulkan secara usia belum banyak dosa lah yang dia lakukan. Ya, ya apalagi meskipun ada dosa, ya wajar dosa. Mungkin sudah terampun, sudah terhapusi dengan sakit yang diderita. Ya, tuh. Yang kedua, mungkin sudah dihapusi dengan dia kebaktiannya kepada kedua orang tua. Ya, yang ketiga dengan kesabarannya dia dalam menghadapi penderitaan penyakit tuh yang diderita itu sudah merupakan apa tuh? Ya, penghapus dosa-dosa. Ya, apalagi dia masih kecil. Ya, baru 23 tahun. Ya, 23 tahun ya taruhlah dibalik umur berapa ya? Ya, enggak baliknya umur berapa ya? Taruhlah 15. 13 kurang 25 berapa? 25 kurang 13. 12 tahun belum lama, Bu. Ya, insya Allah udah kehapus semua tuh. Ya, kita yakin aja dah. Itu udah celengan buat orang tua, pemasli sebagai orang tua udah punya celengan. Beruntung dia anak soleh, mati dalam keadaan baik. Kita yakin dia orang baik, orang yang berbakti sama orang tua, ibadahnya rajin, udah tuh celengan buat kita tuh, buat nanti menjadi syafaat buat kita. Tuh. Hmm. 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 Hmm.
Iya, iya. Iya. Emang biasanya Bu, orang baik gitu, ya mohon maaf ya, bukan saya menjadi penghalang Ibu jadi orang baik, maaf. Orang baik itu biasanya memang ya adalah nggak panjang umurnya kayak gitu, ya. Karena memang Allah lebih tahu, ya. Biasa jadi nanti kalau Allah panjang umurnya dia akan berubah, ya, dari kebiasaan baik yang dilakukan. Karena kan setan itu kan nggak akan berhenti sebelum kita mampus, Bu. Ya, kita lagi sakarat aja digodain sama setan itu. Digodain nggak sama setan? Digodain, Bu. Kita lagi sakaratul maut itu, ya, jangankan kita, nabi-nabi aja digodain lagi sakaratul maut. Gimana kita orang yang biasa-biasa, ya. Biar kita itu tidak wafat dalam keadaan apa ya? Husnul khotimah. Husnul khotimah ibunya bukan ya? Ya, kan dalam keadaan yang apa ya? Yang suul khotimah kita disuruh, ya. Gitu. Makanya jangan pernah kita berhenti berlindung kepada Allah. Nah, itu fungsi kita disuruh nalkinin orang-orang yang lagi sakarat tuh kayak gitu, biar jangan kalah cepet kita sama setan. Heeh. Ya, orang Bu udah sakit, udah lemah, itu biasanya digodanya itu lebih gampang kena. Ya, ingat Nabi siapa saya lupa itu pernah cerita digodain sama setan lagi sakaratul maut. Tapi dia bilang, belum cukup saya." Ya, saya masih tetap beriman, masih banyak kekurangan. Enggak, udah kata setan, enggak. Ya, masih tetap berlindung kepada Allah. Nah, itu kita ajarin saudara kita yang lagi sakaratul maut, kita bacain la ilaha illallah. Tuh, pokoknya jangan sampai nyembah yang lain dah, enggak ada Tuhan kecuali Allah. Tuh, kasarnya begitu. Jangan sampai nih ada bisikan yang lu dengar nih. Kalau kayak gitu, nauzubillah min dzalik. Ya, kita kalau ada orang tua apa siapa saja lagi sakit, ya, merasakan sakit sakaratul maut tuh, Bu, jangan kita diemin, kita temenin, kita tonton dulu lagi sakaratul maut, biarin biarin gitu, biarin. Ya, biarin, biarin. Ya videoin entar ini. Ya. Jangan, kesian, ya. Rasa sakit, Bu, yang dirasakan oleh orang yang lagi sakaratul maut itu enggak ada yang bisa nandingi sakitnya sakaratul maut. Ya, Sayyidah Aisyah bertanya, "Hatta anta ya Rasulullah?" "Hatta ana," kata Sayyidah Rasulullah. "Saya juga akan merasakan." Bahkan Rasulullah minta, "Ya Allah, kalau bisa rasa sakit sakaratul maut yang akan dirasakan oleh umatku, berikan kepada saya saja." Sakitnya itu, Bu. Bayangkan, ya, Rasul yang punya tanggung jawab, berani bertanggung jawab. Enggak usah umatku tuh yang di mana yang di pancoran dia merasakan sakit saat sakaratul maut, biar sakit aku yang rasakan saja. Kenapa? Enggak tege Nabi Muhammad kepada siapa? Umatnya. Itu aku, kata Nabi. Ya, yang enggak punya apa? Dosa. Yang udah dijamin masuk surga. Kita dijamin masuk apaan, Bu? Ya, dosa banyak, masuk surga ya belum tentu. Ya, udah tentu belum kita masuk surga, Bu? Belum tentu. Ya, tuh makanya kita jangan pernah merasa sombong. Ya, merasa bangga dengan apa yang kita perbuat. Kita bangga sama ibadah kita boleh gak? Gak boleh. Kita bangga dengan harta kita boleh gak? Gak boleh. Kita bangga dengan pangkat kita boleh gak? Gak boleh. Ya, setan itu yang menjadi dibenci sama Allah bukan karena ilmu, bukan karena harta, bukan karena jabatan, karena apanya, Bu? Sombongnya. Ya, kenapa? Setan kalau dia nggak sombong, ilmunya luar biasa setan itu. Ya, tinggian dia. Ya, saking dia sombongannya, ana khairun minhu, itu sombong tuh. Yang menyebabkan Allah murka ini karena kesombongan. Ya, nah kalau kita manusia sombong, apaan kita sombongin coba? Ilmu dari setan kalah. Ya, innahu yarakum min haitsu la tarawnahum. Ya, setan bisa melihat sementara kita nggak bisa ngelihat dia. Ibu, ini kita lagi di taklim gini, setan ngelihat nggak, Bu? Ibu tahu nggak ada setan? Ada nggak setan di sini, ada nggak? Kelihatan nggak? Ya, tuh. Kelihatan. Ada yang lagi di telinga, iya, telinga ibu sebelah kanan, ada yang sebelah kiri, ada yang di atas kepala itu kelihatan itu. Ya, ngeliatin semua itu. Ya, ada, Bu. Ya, setan itu iblis mau di majelis taklim, mau di masjid, mau di musala, apalagi di pasar tempatnya.
Ya, tuh di mana-mana aja ada. Di majelis taklim aja diberani. Ya, majelis taklim orang bilang sekarang Ustaz majelis taklim ada aja masalahnya. Setan kenal majelis taklim. Ya, majelis taklim mau di mana? Dia dengerin tuh ya. Ini yang kosong di tempat setan nih, Bu. Ya. Benar makanya orang sholat itu jangan renggang-renggang. Ya, kalau sholat renggang-renggang itu menyediain tempat buat siapa? Setan. Tuh. Ya. Makanya dalam satu pepatah itu entah pepatah atau hadis saya kurang tahu itu al-isaru fil ibadah mamnu. Al-isar artinya itu menyuruh orang dalam hal ibadah itu nggak boleh, dilarang. Contohnya Bu, kita datang bareng-bareng di awal sholat. Ketika ada orang suruh ke depan sholat paling depan, kita di belakang. Itu jangan. Duluan depan-depanan katanya. Ya, belum namanya tuh orang. Ya, udah datang bareng, ada di masjid bareng, berebut nyari sop paling depan. Ya, betul. Orang kalau udah komat aja masih kelemat jalan itu. Nah, saya yang salah. Ya. Ya, pengen ngapain? Pengen di belakang. Mau ngapain di belakang? Ya. Tuh. Kalau orang tahu kata Nabi, keutamaan orang sholat berjamaah di paling depan, orang akan berebutan, Bu. Ya, ini enggak berebutan. Ya, sholat renggang, sop pertama belum belum sempurna, udah bikin sop baru. Ya. Ada orang saya perhatiin siap sholat jamaah, ya, dia ikut sholat jamaah sih emang demen banget di pojokan kalau sholat. Padahal sini belum terisi. Ya, ada orang sholat jamaah kan ada aturannya. Sholat jamaah tuh kanan sempurnain dulu kiri. Ya, kanan kiri udah sempurna, diri yang jurusan di belakang imam. Paling depan tuh. Ya, buat bikin sop yang kedua. Yang kedua, dia bikin sop sembarangan aja. Ya, dari mana dia datang di situ di sholat. Ya, padahal sholat jamaah itu kan mendidik kita untuk apa? Tertib. Ya, ada orang rajin sholat jamaah, tapi begitu masuk ke dalam sop barisan sholat semuanya aja diri di mana diri gitu. Ya, nggak ngeliat kanan kirinya sebelah mana nih. Kaki orang lain gak dilihat. Wow, akbar. Ada yang ke depan banget, ada yang ke belakang banget. Ya kan perhatiin. Ya, kan itu kan mendidik kita untuk apa? Disiplin dalam sholat jamaah tuh Bu. Ya, lihat samain barisan tuh barisan bukan ujung jempol kaki kita, tumit yang disamain. Ya, karena kalau ngikutin ya ujung jempol jari kaki kita, orang kakinya ada yang panjang kayak kapal. Ya. Nah, kalau ngikutin itu kesianan yang di belakang nantinya. Ya, orang mau sujud kena apa? Tumit itu ya. Ya, tuh. Ya memang kan sekarang apalagi yang namanya karpet masjid kan udah ada apanya tuh, Bu. Garisnya masih aja pada bengkok sholatnya tuh orang. Saya bingung pada itu. Ya, padahal udah lurus banget tuh garisnya. Lurus banget. Ikutin saja nggak, Bah? Ya, tetap aja semuanya didiri situ. Udah Allahu Akbar. Usollinya gede lagi. Usolli. Ya. Jangan ya, biasakan disiplin tubuh ya. Jangan kita sholat semau kita ya. Nah, orang yang menjamak sholat tanpa ada uzur seperti dia dalam perjalanan ataupun dalam hujan atau sakit juga bisa ajome. Coba nggak disebutin di sini ya itu faqad ata baban min abwabil kabair. Berarti itu orang tersebut telah ata apa itu? Datang untuk mendatangi pintu daripada pintu-pintu dosa besar. Ya, tuh, bukan pintu berkah, bukan pintu rezeki, tapi pintu apa? Dosa besar. Ya, tuh. Nah, orang sholat menjamaah aja. Ya, kayak apa nih lagi kawinan jamaah aja dan zuhur sama asar kalian. Sayang bedaknya katanya. Tukang hiasnya udah pergi, udah kagak ada. Ya, udah nggak ngeriasin lagi katanya. Lah, masa kalah sama bedak sholat, Bu. Ya, sayang Ustadz katanya nih, ya kan tuh. Kan sekali bedak 300-500 ribu. Ya, jangan. Tetap kita sholat ya dalam keadaan apa aja ya, masa gara-gara kawinan doang sholatnya ditunda, nggak ada alasan seperti ini ya. Ya kalau dalam keadaan kondisi di perjalanan ya sementara di luar dugaan kita jalanan itu macet
waktu sholat ya udah hampir mepet itu waktunya, kita wudhu juga nggak mungkin. Ya kalau bisa tayamum aja, sholat duduk dalam mobil. Ya, Ustadz saya ada hadas, nggak bisa itu, udah sholat ihtiraman lil waktu saja. Ya, sholat untuk menghormati waktu. Ya, nanti begitu sampai di tempat tujuan diiadah, diulang sholatnya. Ya, tuh. Bukan pasal. Karena macet. Ya kalau kita namanya ihtiram waktu sekondisi kita dah. Ya, jangan kita mirip-mirip gue pengen sholat. Ya. Dikemplang kita sama orang. Ya, udah sholat seperti itu aja. Ya meskipun memang ada pendapat mazhab lain boleh kita kodok situ ada yang mengatakan. Cuma kalau Syafi'i enggak, kita sholat tetap ihtiram dulu waktu aja dulu untuk menghormati waktu. Ya, kenapa? Nanti lakot darullah kalau kita meninggal itu enggak dihitung kita ninggalin sholat. Ya, tapi kalau kita masih hidup kita harus ulang sholat kita itu. Ya, tetap istilahnya kita kodok namanya. Kodok, enggak ada sholat zuhri i'adatan, enggak ada. Kenapa? Karena kita mengerjakannya sudah di luar waktu. Bukan i'adah namanya ya. Kita ngulang tapi niatnya adalah kodok. Kodok bukan kodok. Ya, kodokan. Ya, soli kodok bukan. Ya, kodokan. Ya sholat apa yang kita tinggalin? Iya, sama jangan ngurangin korupsi. Ya jangan tetap. Ya zuhur ya 4, asar ya 4, maghrib ya 3. Nggak usah kayak gitu-gitu hanya. Sambil duduk aja kan tadi saat kondisi kita. Sekondisi kita itu. Diri ya diri udah. Ya, tuh. Bukan dia jangan diartiin eling ya, bukan eling ya. Eling gue yang jangan. Nggak bisa. Ya, kan ada orang sekarang zaman now itu memahami sholat cukup dengan eling udah sholat. Ya, ada tuh, itu pemahaman yang sesat itu. Jangan diikuti. Ya, tuh. Rawahu Tirmidzi wal Hakim an Ibnu Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Hakim dan Ibnu Abbas. Selesai sudah pembahasan tentang ya fadilah fi al-faraid ya, keutamaan melakukan sesuatu yang wajib ya. Nah, nanti insyaallah pada bab yang berikutnya, bab yang ke-15 kita akan membahas tentang fadilah as-sunnah ya, keutamaan melakukan yang sunnah insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat, panjang umur agar kita bisa menggali ilmu agama dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin.